Kalau kita berbicara mengenai adik kakak atau saudara kandung, pasti yang kita harapkan adalah ikatan silaturahmi yang pastinya adem ayem aja, begitu ya. Nah, apalagi juga mungkin sengketa mengenai harta warisan, ini mungkin juga sudah biasa terjadi juga nih antar adik kakak. Tapi kalau misalnya sengketa perihal biaya pengobatan orang tua, ini juga ternyata bisa menjadi pemicu terjadinya kasus hukum. Ini yang menimpa Tamara Blazensky yang akhirnya juga digugat oleh kakak kandungnya senilai 34 miliar rupiah. Ini fantastis sekali ya nominalnya. Wow, dan dari kuasa hukumnya Tamara sendiri ini mengatakan bahwa sebenarnya usut perkaranya ini adalah mengenai objek dari hotel. Ya, hotel yang dimiliki sama keluarga dari Tamara yang katanya akhirnya sepakat untuk dijual dan dibagi ke masing-masing dengan porsi yang sudah ditentukan seperti itu. Dan yang fantastisnya lagi gugatan kerugian 30M ini tidak saja mengenai pengobatan aja ya yang sebenarnya harus dibagi dua, tapi juga ternyata kalau seandainya biaya pengobatan itu diinvestasikan harusnya mendapatkan keuntungan sekian. Jadi bunganya pun dipermasalahkan. Ya sudah. Ini juga jadi menjadi berita penutup kita di Insert Pagi pada pagi hari ini ya. Harta yang berlimpah memang seringkali membuat setiap manusia terlena akan keberadaannya. Bahkan hanya dengan sebuah harta, hubungan persaudaraan pun bisa hancur begitu saja. Inilah ketegangan yang menyeruak antara Tamara Blazensky dan saudara kandungnya sendiri, Richard Blazensky. Sebelumnya, Tamara sempat digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan senilai 34 miliar rupiah terkait biaya pengobatan sang ayah. Dan tepat pada hari Rabu kemarin, 8 Februari 2023, telah digelar sidang perdana atas gugatan tersebut. Namun sayang, kedua belah pihak tampak hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya masing-masing. Awalnya kita menggugat ini, awalnya bermuara dari Tamara sendiri. Klien kami dilaporkan di Polda Jawa Barat mengenai penggelapan. Nah, yang digelapkan itu apa? Barangnya masih ada, hotelnya masih ada, saham dia juga masih ada, nggak bergerak. Nah, karena ulah dia dari awal, akhirnya klien kami itu membuka dokumen berangkat. Barulah teringat ada perjanjian kesepakatan bersama, pernyataan daripada Tamara dan klien kami mengatakan bahwa pengobatan ayahnya itu biayanya dibagi dua. Gugatan ini merupakan buntut panjang dari Tamara yang pernah membuat laporan atas kasus dugaan penggelapan harta warisan di Polda Jawa Barat pada Desember 2021 silam. Dan dari 3 nama yang dilaporkan, tercantum nama Richard Blazensky yang merupakan kakak kandungnya. Namun kuasa hukum Tamara, yakni Johan Syah, mengatakan bahwa hotel yang menjadi objek utama persengketaan ini sudah sepakat untuk dijual dan akan dibagikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Akhirnya para kuasa hukum setelah kami melaporkan kepada prinsipal atau klien kami masing-masing sepakat untuk hotel ini dijual. Gitu. Hotel ini dijual, ya sudah kembalikan saja, bagikan saja porsinya sesuai dengan porsi masing-masing. Akhirnya tiba-tiba masuklah gugatan ini. Makanya di sini kami menghimbau kembali, mari kita duduk sama-sama gitu. Karena kalau kami berperkara, kami tahu banget kami harus apa gitu. Itu sudah dibuka di Polda Jawa Barat, ya, sudah lidik ya, sudah semua dokumen dikasihkan di sana. Jadi kalau dibilang masih ada penggelapan, tanya aja di Polda sana, bener apa enggak? Kepergian sang ayah puluhan tahun silam rupanya masih menyisakan perdebatan antara Tamara dan kakak kandungnya sendiri. 19 tahun berlalu, tak sedikit pun Tamara pernah menerima haknya sebagai pemilik saham dari hotel tersebut. Bahkan secara tiba-tiba, justru hotel warisan ini sudah dijadikan sebagai jaminan hutang. Tamara sejak awal tidak pernah memperdulikan, dia sudah anggap ini ibu-ibu sekali ya gitu. Ada sebuah bisnis yang berjalan di puncak sana gitu loh. Ya sudah 19 tahun pun dia nggak ngerti harus apa gitu loh. Sampai satu kali tiba-tiba datang surat utang harus menandatangani utang yang tidak signifikan untuk sebuah bisnis dengan jaminan hotel itu kan takut ya gitu. Amarah yang begitu menggebu membuat pihak Richard seolah tak gentar untuk tetap melanjutkan masalah ini ke ranah hukum. Meski banyak yang meragukan adanya perjanjian hitam di atas putih sebagai kesepakatan untuk membantu biaya pengobatan sang ayah, namun inilah bukti nyata yang menjadikan senjata utama untuk terus mempertahankan kasus ini.
tadi saya bilang Tamara chill banget, relax banget, dia berserah kepada Tuhan, dia serahkan semua kepada kuasa hukum. Makanya kami berkali-kali kami sampaikan, kami himbau mari kita berdamai, biar jangan ini lebar ke perkara hukum lainnya gitu. Itu aja gitu. Sekali lagi ini abang adik, bahkan majelis hakim sendiri tadi menyampaikan bahwa marilah perdamaian itu indah, kita duduk sama-sama, diatur melalui aturan-aturan perdata, ada mediasi, nanti didudukkan ada hakim mediasi, mari kita bicara. Di sisi lain, tak menutup kemungkinan bagi pihak Richard yang juga ingin membuka pintu perdamaian, karena tak seharusnya hubungan persaudaraan akan serumit permasalahan ini.